Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah mudahkan kita untuk datang ke Masjid Al-Abrar dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kita yakin bahwa semua yang kita lakukan, dari mulai datangnya kita ke Masjid Al-Abrar, kita melaksanakan sholat sunnah, sholat subuh, kita berzikir, kita i'tikaf di Masjid Al-Abrar ini, semuanya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa lagi, semua itu kita lakukan di bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari adalah hari yang keberapa nih? Yang ke-9. Sudah 8 dan menjelang 9 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Tentunya ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Ya, yang tidak semua hambanya diberikan kesempatan seperti yang diberikan kepada kita. Banyak mungkin di antara saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan suci Ramadan, nggak dapat kesempatan mendapatkan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Tapi kita alhamdulillah dikasih kesempatan sampai umur kita di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita manfaatkan, harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang fardunya, yang sunnahnya, puasanya, sholat tarawehnya, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang lainnya kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Ya, karena apa? Boleh jadi ya kita tidak mendapati bulan Ramadan tahun depan. Boleh jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir buat kita. Maka kita manfaatkan. Jangan sia-siakan waktu, maksimalkan sebisa yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang wajib. Apa ibadah yang wajib di bulan suci Ramadan? Yaitu yang pertama tentunya adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa itu apa? Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri, tidak melakukan satu perbuatan, itu namanya puasa. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani sauman. Ya, menceritakan tentang Sayyidah Maryam ketika pulang ke kampungnya, sudah gendong anak, nggak ketahuan nikahnya, nggak ketahuan siapa suaminya, tahu-tahu datang udah gendong anak. Maka ketika diberondong pertanyaan oleh orang-orang kampungnya, siapa bapaknya ini anak, ini Siti Maryam nggak jawab. Karena apa? Saya sudah bernazar kepada Allah yang Maha Penyayang untuk berpuasa. Ya, puasa yang dimaksud oleh Siti Maryam adalah puasa ngomong. Artinya Siti Maryam nggak mau ngomong, nggak mau jawab. Ya, maka puasa ini secara bahasa artinya adalah menahan diri. Ada orang nggak mau
ngomong dibilang puasa ngomong. Ada juga yang nggak mau makan makanan tertentu, dibilangnya puasa makanan tertentu. Ada orang nggak mau makan makanan yang bernyawa, dibilangnya puasa dari makan yang bernyawa. Itu puasa secara bahasa. Ada juga puasa secara istilah, apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini puasa yang kita lakukan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar, atau gampangnya apa? Dari mulai masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari atau masuknya waktu maghrib. Maka puasa ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada ketentuannya, ada rukunnya. Apa rukunnya puasa? Yang pertama niat. Ya, niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani apa Ramadhana? Ramadhani apa Ramadhana? Di sini biasa bacanya Ramadhani Ramadhana. Rame-rame Ramadhana. Ya, rame-rame Ramadhana. Kalau sendirian Ramadhani begitu. Ya, itu apa urusan ilmu nahwu ya. Kalau secara ilmu nahwu Ramadhani. Tapi kalau mau baca Ramadhana juga nggak apa-apa. Atau nggak dikasih harokat Ramadan boleh juga. Artinya apa? Saya niat puasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan itu harus dibaca, niat itu dibaca di malam hari. Nggak boleh dibaca setelah mulai puasa. Ya, nggak sah. Atau istilahnya harus dilakukan menjelang puasa itu dilakukan. Kalau puasa niatnya 1 bulan di awal bagaimana? Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i nggak sah, Pak. Ya, karena setiap puasa yang dilakukan setiap harinya adalah ibadah yang berdiri sendiri. Makanya jangan sampai bapak ibu nggak niat puasa setiap malam. Kalau nggak niat bagaimana? Nah, kalau ada orang misalnya lupa niat puasa, maka dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nanti dia ganti puasanya. Artinya apa? Dia dianggap nggak puasa, tetapi dia harus melakukan seperti orang puasa. Berat konsekuensinya. Wah, ngapain nggak makan nggak minum? Orang nggak puasa ini sengaja makan, sengaja minum. Misalnya ada orang lupa niat puasa, berarti kan siangnya dia nggak puasa tuh. Dia makan, dia minum, maka makan minumnya dia itu dosa. Makanya biar nggak lupa niat puasa bagaimana? Ya, yang paling gampang itu ikut sholat taraweh. Karena kalau bapak ibu ikut sholat taraweh dari awal sampai akhir, nanti kan sebelum bubar dituntun sama imam atau pengurus masjid untuk membaca niat puasa bersama-sama, kan begitu ya? Jadi insya Allah kalau bapak ibu sholat taraweh sampai selesai, itu insya Allah nggak lupa baca niatnya. Kalau ada orang yang nggak bisa ikut sholat taraweh karena satu dan lain hal, katakanlah dia belum pulang kerja, ya, maka bagaimana? Nah, ini mesti ada usaha ekstra, ya, biar nggak kelupaan niat. Misalnya gimana? Tulis tuh niat puasa di
tempat dia makan sahur. Jadi pas sahur dia lihat tuh niat puasa, dia baca. Tahu kalau perlu tulis di tembok Pak, Bu, nawaitu sauma ghadin. Jadi nggak lupa niatnya. Ini yang pertama, niat. Yang kedua daripada rukun puasa apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Di antaranya sudah pasti makan, minum, ya, berhubungan badan secara sengaja. Kalau makan minum nggak sengaja, berarti batal apa enggak puasanya? Ya, lagi puasa capek, ya, di atas meja ada minuman, tahu-tahu dia lupa lagi puasa, dia minum tuh minumannya 1 gelas habis. Udah minum 1 gelas, nambah lagi 1 gelas. Udah minum 2 gelas, baru inget, ya gue kan lagi puasa. Bagaimana puasanya, batal apa enggak? Kalau memang lupa enggak batal, alhamdulillah rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi ya jangan direncanain, sengaja dari pagi udah ditaruh tuh jus di atas meja. Ntar kali-kali gue lupa, kali-kali lupa. Ya, atau yang nggak sengaja bagaimana? Bapak ibu siang-siang lagi nguap, wah, tahu-tahu ada laler hijau masuk 5, hop, batal apa nggak puasanya? Nah, udah rezeki, udah itu namanya rezeki. Tapi kalau sengaja batal, walaupun 1 tetes saja. Ya, makanya apa? Kalau lagi puasa, ketika berwudu saat kumur-kumur ini hati-hati, jangan sengajain. Ya, Bapak Ibu kalau lagi puasa, ya, kemudian mau sholat, sebelumnya wudu, di awal wudu kumur-kumur apa enggak? Kumur-kumur, tapi jangan diminum. Ya, jangan ditelan, jangan berlebihan kumur-kumurnya. Makanya kalau lagi puasa, ketika kumur-kumur itu biar nggak kelewatan, ini kumur-kumurnya nunduk. Kalau lagi nggak puasa, afdolnya kumur-kumur itu sambil kalau lagi nggak puasa. Tapi kalau lagi puasa jangan nunduk. Biar apa? Biar nggak ada air yang masuk. Ya, begitu juga masukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Itu jangan berlebihan. Kalau lagi nggak puasa, afdolnya bagaimana memasukkan air ke dalam hidung itu? Itu kita tampung air di telapak tangan kita. Kemudian kita letakkan di depan lubang hidung kita, kemudian kita sedot, Pak. Ampi tuh nanti kalau yang nggak biasa puyeng tuh palanya. Ya, tapi kalau lagi puasa jangan begitu. Ya, cukup basahi ujung jari, jempol dan telunjuk, kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung sedikit aja. Dah. Itu dapat sunnah memasukkan air ke dalam hidung dan puasanya juga tidak batal. Berikutnya yang membatalkan puasa apa? Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh. Tuh tadi katanya kumur-kumur ama masukin air ke hidung ini nggak batal, nggak apa-apa kalau lagi puasa. Ya, nah, ini kok dibilangnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang di tubuh itu membatalkan puasa. Lagi kumur-kumur masukkan air ke dalam mulut. Mulut itu lubang di tubuh bukan? Lubang memasukkan air ke dalam hidung. Ya, lubang hidung termasuk lubang yang ada di tubuh bukan? Lubang. Nah, batasannya gimana? Batasannya
Makanya tadi saya bilang kalau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu ketika berwudu jangan berlebihan. Batasannya itu kalau memasukkan air ke dalam mulut itu sampai di ujung tenggorokan. Jangan melewati tenggorokan. Makanya ibu-ibu kalau lagi puasa masak, nyicipin boleh apa enggak? Nyicipin masakannya, takutnya nanti kurang garam. Boleh gak nyicipin lagi puasa? Nah, boleh, tapi sebatas lidah saja. Jangan kelewatan. Nyicipin 2 piring, bukan nyicipin namanya itu, ya. Lapar itu. Kalau sekedar rongga mulut saja, nggak sampai melewati tenggorokan, nggak batal. Ya, begitu juga memasukkan air ke dalam hidung, lubang hidung. Ini jangan sampai melewati yang namanya khayshum. Khayshum itu persambungan antara tulang rawan, tulang lunak dengan tulang keras. Ini kalau Bapak Ibu pegang hidung Bapak, ini di bagian ujung ini ada yang lunak, ya. Kita bisa pegang itu lunak. Naik lagi ke atas itu ada yang keras. Ya. Nah, persambungan antara tulang lunak dengan tulang keras ini yang namanya khayshum. Makanya kalau ada orang yang bilang hidungnya patah misalnya, itu yang patah itu yang tulang lunaknya, ya. Nah, khayshum ini jangan sampai kelewatan. Timbul lagi pertanyaan, lagi puasa ngupil boleh apa enggak? Ya, kali di sini ada yang hobinya ngupil begitu. Ngupil tuh memasukkan apa mengeluarkan, Pak? Ngupil itu masukin apa ngeluarin? Masukin jari, ngeluarin upil kan begitu ya. Bener gak? Bener kan ya? Ngupil itu memasukkan jari, mengeluarkan upil. Pertanyaannya kalau lagi puasa ngupil boleh apa enggak? Kan memasukkan jari. Nah, jawabnya boleh, asal jangan kelewatan. Ngupil pakai telunjuk masuk semuanya lagi. Ya. Asal yang di ujung-ujung aja boleh. Begitu juga apa dari lubang bawah pembuangan lagi cebok, ya. Jangan sampai masukkan sesuatu. Jari kita jangan dimasukin. Buat ibu-ibu yang perempuan, buat yang bagian depannya begitu juga. Ya, dan yang ketiga rukun puasa adalah orangnya yang melakukan ibadah puasa. Ini rukunnya. Ada juga yang membatalkan puasa. Ya. Ini kalau kita bisa kerjakan semua, rukunnya kita kerjakan, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa kita hindarkan, maka puasa kita secara syariah sah hukumnya. Ya, tetapi belum bagus. Ini kalau yang puasanya model begini cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah puasanya orang awam. Jangan merasa puas kita puasa cuma di tingkatan ini. Mestinya apa? Kita tingkatin lagi, lebih tinggi lagi. Jadi puasa yang orang-orang yang istimewa. Nah, kalau puasanya orang yang istimewa itu bagaimana? Bukan sekadar menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa. Karena ada orang puasa
dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, sekedar lapar dan haus saja. Apa tuh hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Artinya dia nggak dapat pahala dari ibadah puasa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia cuma menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia nggak menahan dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Apa diantaranya? Itu yang dikatakan khamsun yufattirnas shaim. Ada 5 hal yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Yang pertama apa? Al-kadzibu, bohong. Orang lagi puasa, bohong. Sah apa enggak puasanya? Sah. Ya, sah enggak? Sah. Puasanya, pahalanya ntar dulu. Ya, makanya yang bohong berhenti deh. Ada kan orang tukang bohong gitu. Oh, Kang bohong lu gitu. Ya. Nah, lagi puasa berhenti deh. Berarti kalau udah nggak puasa boleh bohong? Ya nggak boleh juga, tetap bohong, namanya bohong dosa. Terus apa bedanya bohong ketika puasa dengan bohong ketika tidak berpuasa? Ya, sama-sama nggak boleh. Cuma kalau bohong lagi berpuasa, maka bohongnya dia itu menggugurkan pahala puasanya. Yang pertama. Yang kedua apa? Wal ghibatu, ghibah. Ya, ngomongin orang, ya, mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain di belakang orang itu, yang kalau itu orang mendengarnya dia akan marah. Itu namanya ghibah. Walaupun kenyataan ada orang ngomongin aib orang lain, ya, si A ngomongin si B, ketika si B nggak ada, keburukan si B, ya. Boleh apa enggak? Tanya dulu, kira-kira kalau si B mendengar si A menjelek-jelekan dia, si B marah apa enggak? Kalau marah berarti enggak boleh. Ya, si A tanya dulu si B, kalau gua ngomongin kejelekan lo marah apa enggak? Si B-nya cengar, cengir, hehehe. Orang gila itu namanya. Orang normal enggak mau aibnya itu dibuka. Walaupun betul aib itu ada padanya. Dan kita semua kita ini punya aib, punya keburukan yang kita tutup dalam-dalam. Ya, yang kita nggak mau orang tahu. Tahu-tahu ada orang ngomongin aib kita, marah apa enggak? Begitu juga orang lain. Ya. Ghibah. Emang enak ghibah, ngomongin aib orang, seolah-olah dia paling topnya orang, nggak ada kesalahannya. Tapi hati-hati, ini bisa menggugurkan pahala puasa. Bukan sekedar menggugurkan pahala puasa, menggugurkan pahala kebaikan yang lainnya. Oh, ghibah. Bapak-bapak nih tukang ghibah nih biasanya. Lagi belanja sayur ghibah. Gitu. Bapak-bapak kan begitu ya. Bapak-bapak al-abror kang ghibah. Ibu-ibunya sih enggak gitu. Yang kedua, yang ketiga apa? Wan namimah, adu domba, provokasi, panasin sana, panasin sini, tujuannya dua pihak ini bertengkar. Itu juga membatalkan pahala puasa. Yang keempat apa? Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, berbohong dengan nama Allah Ta'ala. Ya, misalnya ada orang dagang. Ya, berapa bang? 15.000 sekilo. Wah, 10.000 deh, demi Allah deh. Ya, modalnya aja belum dapat, padahal udah untung. Itu kan dia dua tuh dosanya. Ya, dosanya apa? Yang pertama dia sumpah palsu, yang kedua dia bohong. Jangan. Kalau emang nggak mau harga segitu, jangan pakai sumpah palsu, jangan pakai bohong. Bilang aja belum dapat. Bilang aja begitu. Yang keempat, yang kelima apa? Wan nazar bisyahwat. Ya, melihat dengan syahwat. Ya, hati-hati.
lagi puasa, jaga pandangan. Jangan melihat sesuatu yang membangkitkan, menimbulkan syahwat kita. Ya, pagi-pagi jalan-jalan ya, buat ngilangin lapar. Iya, ngilangin lapar perut, tapi lapar mata loh. Sore-sore ngabuburit, sengaja nyari tempat yang banyak perempuannya. Cuci mata. Ya, ada gak yang begitu di sini? Banyak ya, Masya Allah. Kalau di Menteng atas sih nggak ada gitu. Cuman bagian sini dikit sama sonoan lagi deh. Nah, 5 hal ini yang menarik apa? 1 dilakukan oleh mata, 4 dilakukan oleh mulut. Bohong pakai apaan? Mulut. Sumpah palsu? Mulut. Ghibah? Mulut. Ngadu domba? Mulut. 5 disebutkan membatalkan pahala puasa. 1 pelakunya mata, 4 pelakunya mulut. Artinya apa? Ini mulut kita dahsyat. Ya, ujian buat kita yang bisa membawa kita menuju keridhaan Allah atau bisa menyeret kita jatuh ke murkanya Allah. Makanya ada sahabat Nabi ya, itu ketika bertanya kepada Nabi apa saja hal-hal yang membawa kebaikan, ya, berat disebutin nama Nabi banyak ini. Kata Nabi apa? Mau enggak aku beritahu puncak semua itu? Nah, kuffa alaika hadza. Jaga nih mulut. Itu sahabat nanya, ya Nabi, masa ada orang gara-gara mulutnya disiksa oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, celaka ente. Ya, nanti banyak orang gara-gara mulutnya dia nyungsep masuk ke dalam neraka. Mulut nih luar biasa. Makanya dibilang pepatah saking bahayanya mulut itu apa? Lisanuka asaduka. Mulutmu adalah harimau. Ya, mulutmu adalah harimau. Saking apa? Saking bahayanya ini mulut, diumpamakan mulut ini seperti harimau yang bisa mencelakakan kita, menerkam kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa kita. Berapa banyak orang gara-gara mulut itu berantem? Berapa banyak orang gara-gara mulut itu berselisih? Berapa banyak orang gara-gara mulut salah ngomong itu bunuh-bunuhan? Fitnahnya mulut. Di satu sisi, di sisi lain mulut ini bisa menjadi sarana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mulut kita berzikir kepada Allah. Dengan mulut kita memberikan nasihat kepada orang. Dengan mulut kita mengajarkan kebaikan kepada orang. Dengan mulut kita membaca Al-Quran. Nah, kaitannya dengan membaca Al-Quran, ini bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bicara tentang Al-Quran itu pertama diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Secara sekaligus, baru dari langit dunia diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenepin jadi 23 tahun. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, yang kita sering rayakan atau peringati pada tanggal 17 Ramadan. Maka di antara ibadah
yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan selain tarawih, sedekah, ya, yang sunnah-sunnah, itu ibadahnya adalah membaca Al-Quran. Banyak dari kalangan ulama membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan melebihi bacaan Al-Quran mereka di luar bulan Ramadan. Imam Syafi'i misalnya, itu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali hatam. 30 di waktu siang, 30 di waktu malam. Berarti satu hari beliau hatam 2 kali. 60 kali. Ya. Ini jamaah Al-Abror udah hatam berapa kali? Kalau kita pengikut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan 60. Nah, kalau kita mungkin ya nggak sampai 60, 50 kali ya. Oh enggak. 10. Enggak juga, baru sekali. Masya Allah. Itu juga patungan lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya ini bedain bulan Ramadan dengan bulan lainnya. Di antara pembedaannya adalah dengan banyaknya kita membaca Al-Quran. Ya, ada yang bilang 60 kali. Yang bener. Nah, gua aja setahun nggak hatam-hatam. Ya lu mau samain lu sama Imam Syafi'i? Ya, usahain Pak, Bu, di bulan Ramadan hatamin Al-Quran. Paling nggak 1 aja. Kalau mau bisa hatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan, maka minimal itu 1 hari membaca 1 juz. 30 hari bulan Ramadan 30 juz hatam. Ya, waduh berat itu Ustaz. Saya kan kerja, nggak ada waktu. Bukannya nggak ada waktu sih sebenarnya. Ya, waktu sih ya dari dulu sampai sekarang, dan yang akan datang 1 hari berapa jam? 24 jam, nggak bakalan berubah. Gitu ya. Umpama ya nggak bisa juga, nah patungan deh. Di dalam satu rumah tangga itu ada Al-Quran yang dihatamkan 1 kali aja. Nggak bisa sendirian, berdua, suami sama istri. Ya, yang jadi kepala rumah tangga kan suami. Ajak istri kita Pak untuk membaca Al-Quran sampai hatam. Kalau nggak bisa sendirian, ya itu patungan, suami istri berdua. Suami ngomong sama istrinya, Bu, ini kita kan repot nih, nggak bisa kalau baca Al-Quran hatam sendirian. Udah kita patungan aja Bu, ya. Ibu baca 28, bapak baca 2 juz hatam tuh. Ibunya protes, kok bapak cuma 2 juz, ibu yang 28. Kan suami biasa ngadalin istri ya. Ya, orang Menteng atas bisa gitu, suami ngadalin istrinya mulu. Kalau orang Pasar Manggis enggak ya. Alasannya, wah bapak kan cari duit kerja. Ya terserahlah bagaimana teknisnya. Biar apa? Biar satu rumah tangga ini ada keberkahan Al-Quran dengan dihatamkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Terus kalau kita nggak mau baca Quran dengan banyak di bulan Ramadan, mau kapan lagi? Ini maaf Pak, Bu. Ya bulan Ramadan ini diciptakan oleh Allah Ta'ala jadi kemudahan buat kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Ibadah di bulan Ramadan terasa lebih ringan daripada ibadah di bulan lainnya. Maaf nih, kira-kira kalau Bapak sholat tarawih di bulan Syawal, kuat gak ngerjainnya? Ya gak kuat. Tapi kalau di bulan Ramadan seolah-olah kita diberikan kekuatan tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kuat beribadah.
yang mungkin di bulan lain kita nggak kuat ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Ya, makanya apa? Banyakin baca Quran. Nggak bisa juga berdua, nah patungan, ajak anak. Yang gampangnya apa? Nah, ke masjid deh, tadarusan, ikut tadarusan. Ya, itu kan di sini tadarusan kan? Ada setiap malam. Tiap malam itu jadi sarana yang paling gampang. Itu hebatnya ulama kita apa? Ngajarin kalau malam bulan Ramadan tadarusan, baca Quran bareng-bareng. Yang satu baca, yang lain nyimak, gantian bacanya. Itu kan ngeringanin sebenarnya. Kalau nggak bisa hatamin sendirian, hatamin bersama-sama. Buat apa? Buat kita juga. Fadilah Al-Quran luar biasa. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu li asyri amsalihha. Siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dibalas 10 kali. Artinya kalau Bapak baca Al-Quran satu huruf, itu pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Bapak baca alif lam mim 30. Bagaimana kalau Bapak baca satu surat? Bagaimana kalau Bapak baca satu juz? Bagaimana kalau Bapak baca satu Al-Quran? Apa enggak berlipat ganda itu pahalanya? Ya, baca yang bisa kita baca deh. Makanya itu enak tuh tadarusan. Ya, yang belum lancar jadi lancar. Yang belum bisa jadi bisa. Yang udah lancar tambah lancar. Banyakin baca Quran. Ya, enggak bisa juga dah baca deh surat yang Bapak bisa, banyakin. Qul huwallahu ahad. Apal apa enggak Al-Ikhlas? Apal apa enggak? Apal. Udah, kalau enggak mau baca Al-Ikhlas saja deh. Insya Allah Al-Ikhlas yang dibaca dengan kecintaan dan keikhlasan akan membawa pembacanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas berapa itu ayat hurufnya? Baca dulu ada sahabat Nabi, ya, ada satu masjid, ini masjid ada imam rawatibnya. Nah, imam rawatibnya ini unik, ya, unik. Ya, uniknya apa? Setiap kali dia jadi imam, ya, selesai baca Al-Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas, kemudian baru dia baca surat yang lain. Umumnya kan kita kalau sholat setelah Fatihah cukup satu surat yang kita baca, habis itu kan kita ruku, kan begitu ya. Tapi ini orang, ini sahabat enak, unik. Ya, dia jadi imam, baca surat Al-Fatihah waladdallin amin. Dia baca surat Al-Ikhlas bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai selesai. Habis itu dia enggak ruku. Dia baca lagi surat yang lainnya. Katakanlah misalnya qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai baru dia ruku. Nah, jamaahnya ini merasa enggak sreg dengan sholat cara seperti ini. Akhirnya selesai sholat dia bilang nih jamaah sama imam, mam, ya ente kalau mau baca surat satu aja, kalau kulhu aja, kalau kuliah aja, jangan dua-duanya ente baca. Enggak, aneh nggak mau, kata nih imam. Kalau ente semua kepengen aneh jadi imam, ya udah ikutin cara aneh. Kalau ente keberatan, ya udah aneh berhenti jadi imam. Begitu. Cuma jamaah-jamaah yang lain ini
merasa nggak ada lagi di situ yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus daripada dia. Sehingga dipertahankanlah imam itu. Sampai satu ketika ada di antara penduduk kampung itu melaporkan peristiwa itu kepada Nabi. Ngaduin Nabi ini. Lo nggak mau diprotes nih, gue bilangin Nabi deh. Ngomong sama Nabi, nih masjid kita ada imam rawatibnya kalau sholat begini. Nah, Nabi penasaran juga, pengen tahu juga kenapa nih orang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rokaatnya setelah Fatihah. Maka dipanggillah ini orang oleh Nabi, ditanya, betul ente kalau jadi imam setelah Fatihah ente baca Al-Ikhlas terus ente baca surat yang lain? Iya betul Nabi. Kenapa ente melakukan itu? Jawaban ini orang singkat aja, inni uhibbuha. Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Nah, komentar dari Nabi ini sungguh luar biasa. Ya, komentarnya Nabi ketika ini orang menjawab saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, apa komentarnya Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalaka jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Surat Al-Ikhlas, Pak. Orang yang cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka cinta dia kepada surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wujud cintanya ini orang adalah dengan membaca Al-Ikhlas setiap rakaat dari sholat yang dia lakukan. Ini cuma surat Al-Ikhlas. Bagaimana dengan satu Al-Quran? Apa enggak lebih mudah lagi orang yang membaca Al-Quran secara keseluruhan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita udah hafal tuh hadisnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, bacalah Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi para pembacanya. Ya, nanti ketika kita merasa susah di hari kiamat, pengen gak ada yang nolongin kita? Pasti pengen. Siapa di antaranya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Al-Quran. Tapi syaratnya apa? Seringin baca Al-Quran di dunia ini. Ya, gunakan mulut yang dianugerahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, perbanyak membaca Al-Quran sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud bakti kita kepada Allah, kepada Al-Quran. Baca itu Al-Quran walaupun mungkin kita belum paham maknanya, kita belum tahu artinya, atau bahkan mungkin kita belum lancar membacanya. Tapi kalau ada usaha dari kita untuk membaca Al-Quran dalam rangka cinta kepada Al-Quran, dalam rangka ta'zim kepada Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini bulan Ramadan masih lama, ya, kita baru hari yang ke-9, masih ada sekitar 21 atau 20 hari ke depan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maksimalkan, manfaatkan, ya. Buat yang belum membuka Al-Qur'annya, maka mulailah membuka Al-Qur'an, mulailah membaca Al-Qur'an. Yang susah baca sendirian, silahkan datang ke Masjid Al-Abror, ikut tadarusan bersama-sama. Gak usah malu. Ada yang begitu, malu, malu tadarusan di Al-Abror, ya. Buat orang yang malu begini, saya bilang kalau malu pakai helm, ya biar mukanya nggak kelihatan. Membaca Quran kok malu, nggak bisa belajar, ya.
Malah pahala orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat daripada pahala orang yang baca Qurannya lancar. Ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar itu nanti dikumpulkan bersama para malaikat. Nah, orang yang bacanya apa? Ya tak terpatah-bata, terpatah-patah, terbata-bata. Ini dapat pahala 2. Bapak di sini bacanya lancar apa enggak? Kalau lancar berarti pahalanya 1. Kalau yang enggak lancar berarti pahalanya 2. Oh, enakan yang enggak lancar dong. Nah, penjelasannya begini. Orang yang lancar, misalnya dia membaca 1 halaman, itu katakanlah membutuhkan waktu 10 menit misalnya, orang yang lancar 1 halaman 10 menit, atau katakanlah 1 halaman 5 menit. Tapi orang yang gak lancar baca Al-Qur'annya 1 halaman 10 menit. Jadi kalau membaca Al-Qur'an dalam jangka waktu 10 menit, kalau orang yang lancar dia dapat berapa halaman? 2 halaman. Sementara kalau orang yang nggak lancar, dia baca Qur'annya 10 menit, dia dapat berapa bacanya? 1 halaman. Ya jadi sebenarnya sama aja. Intinya baik mereka yang sudah lancar membaca Al-Quran atau mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, selama dia membaca Al-Quran semata-mata ikhlas karena Allah, ta'zim kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka nggak ada yang sia-sia. Yang lancar akan diberikan penghargaan oleh Allah, yang tidak lancar juga akan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita maksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan, ampunan di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini akan membawa keberkahan buat kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.